nyanyikan sekali lagi, You are holy. Holy. Tuhan, biar ini menjadi penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau berkenan atas setiap penyembahan kami Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Tuhan, biar hanya kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau bebas melakukan apapun yang Engkau mau Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat 1 tahun yang Kau mulai bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap tuntunan tangan-Mu untuk kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tidak pernah menyerah dalam hidup setiap kami Tuhan. Tuhan, biar apapun yang dibagikan malam hari ini Tuhan, menjadi benih yang sangat subur bagi setiap kami Tuhan. Dapat ditangkap dengan baik dan menjadi daging untuk kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara. Pemusik jangan turun dulu ya, sebentar. PowerPoint-nya boleh ditampilin. Shalom. Bulan ini kita masuk ke dalam sebuah tema yang baru bersama dengan Tuhan, yaitu The Almighty God, El Shaddai. Ini baru 11 hari kita masuk bulan Januari dan sudah banyak hal yang terjadi. Tapi saya percaya kita adalah umat yang dibedakan. Amin. Ada penyertaan Tuhan senantiasa, ada perlindungan pengcoveran yang daripada Tuhan yang sempurna untuk setiap kita. Saya mau memulai sharing hari ini, next, dengan sebuah lagu ya, El Shaddai. Boleh dibantu? Jadi waktu saya sempat cari searching mengenai El Shaddai, The Almighty God, ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Amy Grant tahun 1982. Dan ini kata-katanya sangat dalam saudara. Dikatakan di lagu ini, dari musim ke musim Tuhan akan tetap sama. Dia akan tetap melimpahi kasih-Nya. Dia akan tetap memberikan penyertaan yang sempurna untuk setiap kita. Kita mau coba nyanyikan lagu ini bersama ya. Kata-katanya bagus banget. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai, El Shaddai, El Dikatakan di lagu ini, age to age, dari musim kepada musim, Tuhan akan menjadi Tuhan yang sama dengan sebuah nama yang sangat besar, yaitu El Shaddai. El Elyon artinya adalah Allah yang maha tinggi. Adonai adalah Tuanku, Tuhan adalah Tuanku. Dan kita akan selalu meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Melalui lagu ini saudara, saya benar-benar terkagum gitu. Terkadang kita selalu berpikir El Shaddai itu hanya berbicara mengenai
Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Allah yang sangat mencukupkan setiap hal yang kita butuhkan. Tetapi ada arti yang sangat dalam sebuah kata El Shaddai. Dia adalah Allah yang akan tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang maha tinggi. Bahkan dia adalah seorang pencipta untuk segalanya. Sebelum kita berkata pun dia sudah memenuhi itu semua. Ya. Kita akan lanjut. Next, ya. El Shaddai ini muncul beberapa kali dalam Alkitab. Saya ambil dari 3 ayat. Yang pertama adalah dari Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Muncul juga di Kejadian 28 ayat yang ketiga, "Moga-moga Allah yang maha kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa." Dia menyebutkan dirinya adalah akulah Allah yang maha kuasa. Muncul juga di Kejadian 35 ayat yang ke-11. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu." Ayat yang terakhir ini muncul ketika Tuhan berkata kepada Abraham, memberikan sebuah janji bahwa melalui kehidupannya, keturunannya akan lahir raja-raja. Dan El Shaddai juga muncul ketika Ayub. Ayub itu mempunyai kedekatan yang sangat intim dengan Tuhan, saudara. Tapi jangan salah, seseorang yang sangat intim dengan Tuhannya, Tuhan tidak segan-segan untuk memproses kehidupan seseorang. Karena dia adalah Allah El Shaddai. Allah yang maha kuasa bisa melakukan apapun yang dia inginkan sehingga apa yang diinginkan terjadi. Kita lihat dari hidup Ayub, banyak proses yang terjadi. Dia ditinggalkan keluarganya, anak-anaknya meninggal, hartanya satu persatu hilang dan lain-lain. Tetapi pada akhirnya apa yang menjadi pengharapan Tuhan atas hidupnya terjadi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa bulan ini temanya adalah Allah El Shaddai, semuanya akan baik-baik aja. Iya, semuanya akan baik-baik aja, tetapi Tuhan ingin kita berjalan bersama dengan Dia. Ketika Tuhan berjalan bersama kita, akan ada hal mujizat demi mujizat yang terjadi. Sekalipun Ayub mempunyai kedekatan dengan Allahnya, tetapi Tuhan menunjukkan kekuatan serta kebijaksanaannya ketika seseorang harus menundukkan kuasanya terhadap dirinya dan hukumnya. El Shaddai juga berarti mighty. Next. Ya. Jadi hari ini saya bagi 2 sama Derian. Hari ini di awal saya akan memberikan gambaran besar mengenai El Shaddai. El Shaddai itu apa aja artinya? Banyak banget saudara, artinya super banyak dan sangat-sangat dahsyat. Saya juga percaya hari ini Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah, akan memberikan no limit. El Shaddai juga artinya adalah Tuhan yang punya kekuatan superior God katanya. Dia punya kekuatan no limit, unlimited power, itu adalah El Shaddai. Mari terima yang terbaik dari Tuhan. El Shaddai artinya juga adalah mighty. El Shaddai, God Almighty, the overpower. Nah, saya sempat cari juga artinya the overpower itu adalah yang pertama adalah menundukkan, mengalahkan, terlalu atau sangat kuat diatasi dengan kekuatan yang lebih. Atau bahasa Inggrisnya ada juga to take control of someone physically because you are stronger. Kita punya Allah yang sangat-sangat besar dan luar biasa. Dikatakan juga ada satu lagi to overcome by superior force, defeat someone in a fight or game. Ada seseorang yang bisa mengalahkan musuhnya karena dia saking kuatnya. Kita punya Allah yang sangat kuat, sangat luar biasa. Tetapi di overpower ini juga berkata mengenai take control. Tuhan mengambil alih kepada kehidupan seseorang. Terkadang kita sudah punya plan A, plan B, plan C untuk hidup ini, betul?
Tetapi apa yang terjadi terkadang Tuhan membelokkan itu semua. Kenapa? Karena Tuhan sedang take control. Tuhan sedang mengambil alih hidup kita. Terkadang ketika Tuhan mengambil alih hidup kita, kita diperhadapkan dengan jalan yang buntu terkadang. Tuhan hari ini gak tahu nih harus ngapain. Tapi percaya akan selalu ada sinar kemuliaan Tuhan. Kalau kata-kata orang, ada secercah harapan katanya. Saya mau kesaksian sedikit mengenai the overpower ini. Dulu kami sekeluarga itu sudah punya planning istilahnya. Ketika zaman PSBB itu kan kita semua di rumah. Kita sudah merancangkan nanti ya AOC ke depannya akan seperti ini. Semua akan bagi tugas, setiap pengurus sudah dibagi tugas dan lain-lain. Tapi siapa sangka ketika Tuhan Allah kita mengambil kontrol, overpower. Bahwa Bapak Daniel dipanggil Tuhan pulang. Itu overpower menurut saya. Ketika Tuhan mengambil alih. Plan kita berubah banget. Tetapi kita tidak pernah ditelantarkan oleh Tuhan sampai hari ini. Tuhan boleh ambil alih kontrol hidup kita sepenuhnya. Kita bisa kaget banget. Tiba-tiba suddenly, tetapi rencana Tuhan tetap sempurna sampai hari ini. Bahkan penyertaannya tetap sempurna. Jadi kalau kita sedang di take control sama Tuhan, jangan kecewa saudara. Percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Ada kekuatan dari Tuhan yang akan melimpahi kepada hidup setiap kita. God will do what He purposes to do. Tuhan akan lakukan apa yang Ia tujukan untuk lakukan. Overpowering all opposition. Mengalahkan semua hal yang Dia tidak suka. Itu Tuhan. Tuhan ingin kehendaknya terjadi, Dia akan melakukan apapun. Dikatakan di dunia sering banget manusia boleh berencana seperti apapun. Tetapi hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Itu ketika Tuhan overpower. His will shall be done. Kehendaknya harus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Next. Dia juga dikatakan sebagai the creator. Saya cepat dengan ini. The creator. The maker of all things includes human katanya. Dia adalah seorang pencipta. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semuanya dijadikan oleh kekuatan Dia dan untuk Dia. Setiap kita diciptakan punya sebuah tujuan saudara. Mari penuhi tujuan hidup kita bersama dengan Tuhan. Sering kita mendengar selesaikan destiny dengan kuat bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya setiap kita punya tujuan hidup masing-masing. Dan itu akan memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Dikatakan juga El Shaddai itu artinya adalah the greatest constructor. Ibaratnya kalau membangun sebuah bangunan dia itu kontraktornya. Di Ibrani 3 ayat 4 dikatakan sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. His might is far beyond ours. Apa yang menjadi kekuatannya itu jauh dari hidup kita. Because He is eternal. Dia itu everlasting. Tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia akan tetap melakukan hal-hal yang ajaib. Besar dan luar biasa. Dia punya unlimited power. Kalau Bapak kita punya unlimited power, pasti anak-anaknya punya unlimited power. Amin. Kita harus percaya apa yang Tuhan punya, kita pun harus punya. Saya sering mendengar khotbah Pak Daniel, suatu saat seseorang akan terbang misalnya. Saya percaya itu akan terjadi suatu hari nanti. Tapi mulai saat ini mari imani untuk berjalan dalam keajaiban demi keajaiban bersama dengan Tuhan. Mungkin saat-saat ini Tuhan sedang melatih kita melakukan hal yang ajaib. Yang dulunya mungkin belum pernah merasakan menyembuhkan seseorang. Mungkin di hari-hari ini Tuhan sedang memasukkan kita ke dalam keadaan tersebut. Saya percaya dikatakan ini sudah masuk ke dalam putaran-putaran terakhir. Dan Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai unlimited power bersama dengan Tuhan. Jadi ketika hari itu tiba kita sudah siap menghadapi itu semua. Tapi jangan pernah lengah, iman kita harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika Tuhan melatih kita, kita bagaikan seseorang yang bisa berlari dengan cepat. Dia juga dikatakan El Shaddai adalah the most superior God. Bahkan di bahan ini dikatakan dia itu kuasanya melebihi dari 7 keajaiban dunia katanya. Ada seseorang yang dia tadinya tidak percaya Tuhan, tapi ketika dia mendaki sebuah gunung,
Dia hanya melihat matahari terbit. Dan dia melihat keindahan dunia dari situ. Akhirnya dia percaya bahwa ternyata Tuhan hidup ya. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Allah Maha Kuasa sudah menciptakan yang sangat luar biasa untuk kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Next. Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Pantokrator katanya, one who has his hand on everything. Seseorang kalau sudah dikatakan one who has his hand on everything itu semuanya dia bisa. Dia bisa melakukan apapun. Segala sesuatu ada di dalam tangan Allah. Ada di dalam kendali Allah dan ada di dalam kuasa Allah. Next. Hari ini yang saya mau bahas adalah ini. Kejadian 17 ayat 5-6 Abraham. Melalui cerita Abraham. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kita bisa lihat saudara, di Kejadian 17 ayat yang pertama itu Abraham umur 99 tahun. Dan itu ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, Allah yang Maha Kuasa. Dikatakan mungkin menurut dunia, menurut orang-orang mustahil buat Abraham punya anak. Tetapi Tuhan memberikan janji-janjinya. Allah El Shaddai mampu merubah hidup seseorang. Dari yang tadinya mustahil dijadikan nyata, bahkan keturunannya menjadi raja-raja. Dan dikatakan bahwa melalui keturunannya juga akan muncul sejumlah bangsa, sekumpulan bangsa-bangsa. Saya percaya di bulan ini, mari semua yang dunia katakan mustahil bawa semuanya di hadapan Tuhan. Kita punya Allah El Shaddai, kita punya Allah yang sanggup membuat semua yang mustahil dijadikan nyata di bulan ini. Mari jangan mau menjadi orang yang diam saja, jangan mau menjadi orang yang dibohongi iblis, cuman berkata terima aja nanti berkat Tuhan datang, jangan. Di bulan ini kita punya Allah yang Maha Kuasa. Namanya besar, El Shaddai bulan ini. Mari perkatakan setiap hari, deklarasikan apa yang sedang menjadi kendala, masalah yang menurut dunia mustahil di bulan ini harus dijadikan nyata bersama dengan Tuhan. Itu bisa berbicara mengenai financial, kesembuhan, dan lain-lain. Dokter boleh berkata seperti apapun, tetapi ketika Tuhan beracara, apa yang mustahil akan terjadi nyata, akan terjadi kesembuhan. Seperti juga yang dikatakan Ayub, sebab engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya sering banget bawa kata-kata ini, tidak ada rencanamu yang gagal ketika doa pagi kalau saudara sadar. Tuhan itu selalu mengingatkan saya, nak percaya. Ketika aku pernah berjanji mengucapkan baik itu melalui nubuatan, penggenapan janji, mimpi dan lain-lain. Suatu saat rencana itu akan datang dan rencanaku tidak akan pernah gagal. Mari perkuat setiap iman kita di hadapan Tuhan saudara. Saya ini sangat belajar melalui ayah saya. Ayah saya itu dari dulu banget, dia adalah seorang pribadi yang selalu memegang perkataan Tuhan dengan sangat tegas dan kuat gitu. Bahkan terkadang mungkin karena dia adalah seorang nabi, Tuhan itu kadang ngomongnya sama dia secara belak-belakan. Tidak dibungkus-bungkus rapih gitu. Dan terkadang itu mengagetkan jemaat. Tetapi dia itu menjadi seseorang yang tidak pernah tergoyahkan. Bahkan ketika saya ingat banget suatu saat itu dia mendapatkan sesuatu di keluarga. Ibu saya dan saya itu selalu ngomong sama dia, "Pah yakin, saya yakin lah itu Tuhan yang ngomong sendiri." Sampai suatu saat tuh saya pernah mikir gitu sama ayah saya, Papa gak pernah takut ya kalau terus pegang perkataan Tuhan, orang-orang bisa meninggalkan Papa loh, bisa kabur gitu. Ayah saya cuma berkata, saya tidak akan pernah takut karena janji Tuhan pasti digenapi sampai hari ini. Dan akhirnya saya juga melihat buahnya, salah satu buahnya, yaitu Glorious Hall gitu. Dulu waktu kita mau nyewa pertama kali, ada beberapa yang setuju, ada beberapa juga yang mempertanyakan gimana nanti ke depannya gitu. Tapi saya melihat iman ayah saya yang sangat kuat dan dia memegang janji itu sampai akhir hidupnya gitu. Bahwa Glorious Hall adalah tempat AOC.
Bahkan mungkin sampai akhir hidupnya dia belum melihat Glorious Hall lunas gitu. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya dalam hidup setiap kita. Dan kita bisa lihat hari ini bahwa Tuhan menggenapi janjinya bahwa Glorious itu lunas. Itu adalah sebuah contoh yang saya benar-benar rasakan gitu. Oh ternyata Allah El Shaddai itu ada ya. Bukan hanya orang berkata, iya dia memenuhi kelimpahan dan lain-lain. Tapi Allah El Shaddai adalah Allah yang sanggup mengubahkan hidup seseorang. Dan membuat yang mustahil menjadi nyata. Next. Allah El Shaddai juga berbicara mengenai the God of the mountains. Ini dari kata Akadian, bahasa yang digunakan Abraham. Saya juga melihat bahwa Tuhan itu senang melakukan perjanjian demi perjanjian di atas gunung, saudara. Ketika Musa mendapatkan 2 loh batu, 10 perintah Allah itu di atas gunung. Dan ketika Musa mendapatkan power and provision untuk bangsa Israel, itu juga di atas gunung. Kita punya Allah yang sangat besar. Tuhan yang membuat bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Tuhan yang memberikan tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel. Mari percaya bahwa Allah El Shaddai itu Allah yang sangat besar, the God of the mountains. Next. Saya menemukan kata-kata yang menarik saudara di sini. The God who is enough. Nah, sufficient God, all sufficient one. Ini yang sering dikatakan orang. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah kekurangan. Nah, dikatakan di sini the God who is enough. Dia Tuhan yang tidak berkekurangan. He is more than sufficient to meet any needs. Dia Tuhan yang lebih dari cukup untuk segala hal. He is power and provision. Nanti juga Derian akan jelasin mengenai power and provision. Dia adalah kekuatan dan yang menyediakan apapun yang kita butuhkan. In great compassion, di dalam belas kasihan yang besar, He sustain, nourishes and protects me. Dia menopang, memberi makan, juga melindungi setiap kita. He takes my inadequate resources. Dia yang mengambil setiap kelemahan dan keterbatasan kita. And in His sufficiency, dan di dalam kepenuhannya, kelimpahannya, menggunakan itu untuk perkara-perkaranya yang sangat ajaib. Ini adalah bekal untuk kita menjalani bulan ini. Mari terima yang terbaik dari Tuhan, kekuatan, penyediaan dari Tuhan. Dia akan menopang dan memberikan kita makanan yang sangat bergizi. Dan Dia akan mengambil setiap kelemahan kita dan mengubah setiap keterbatasan kita menjadi kekuatan-kekuatan hidup setiap kita. Next. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." El Shaddai bukan hanya Allah yang luar biasa, tetapi Allah yang penuh dengan kelimpahan. Yang pertama, Shaddai berkata mengenai mencurahkan, melimpahkan, dan melipat gandakan. Nah, ada bahasa Inggrisnya yaitu a God with breast. Seseorang yang berbuah dada banyak, saudara. Mungkin ini kedengarannya agak aneh gitu ya. Tetapi Dia adalah Allah yang mencukupkan. Seperti layaknya seorang ibu yang menyusui bayinya yang baru lahir. Tidak perlu makanan lain, tetapi air susu itu bisa mencukupi setiap kebutuhan bayi tersebut. Itu adalah Allah El Shaddai. Allah mampu memberikan semua yang dibutuhkan. Bahkan sebelum kita berpikir pun Tuhan sudah menyediakan itu semua. Saya teringat dengan sebuah kesaksian dari Pak Yusak, kalau saudara pernah dengar. Ketika dia masih muda, sudah berkeluarga, dia ini suatu hari tidak bisa makan. Makanan di rumah stoknya habis. Ayah saya juga pernah cerita, bahkan dia sehari itu makan telur dadar dibagi 4 gitu. Dan dia pernah selama seminggu setiap hari makan tahu katanya. Dan suatu saat stok makanan habis, tidak ada beras 1 butir pun di rumah. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan kurir, mengirimkan beras 2 karung, saya masih ingat. Di depan rumahnya ditaruh, Pak Yusak buka pintu kaget, kok bisa ada berasnya, ada 2 karung beras. Dan ternyata itu dikirim dari Jepara, dari saudaranya.
Saudara, zaman dulu pengiriman dari antar kota, antar pulau, antar kota itu membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Berarti Tuhan sudah jauh-jauh hari mengetahui bahwa di hari itu beras akan habis dan sudah Tuhan sediakan. Itu adalah provision, penyediaan yang terbaik dari Tuhan. Bahkan terkadang sebelum kita ucapkan sesuatu, Tuhan sudah memenuhi itu semua. Saya punya kesaksian kedua saudara, mungkin ini sedikit simpel. Saya baru merasakan hari ini. Saya ini diberikan Tuhan sebuah berkat baru. Nah, saya ini melihat tembok dinding rumah saya itu tuh banyak daun-daun yang ngerambat gitu kan. Terus pembantu saya bilang, "Non, ini kalau nggak dibabat habis, nanti rumahnya jadi tambah banyak binatang," katanya. Yang kedua, ada pohon besar banget di belakang rumah saya. Itu tuh si pembantu ini sampai ngomong, "Non, saya kok ditinggal sendirian, saya takut. Nanti ada orang loncat dari belakang, itu gampang banget soalnya temboknya nggak terlalu tinggi," katanya. Oke. Saya nanya, "Itu pohon apa?" "Pohon sukun," katanya. Oke. Saya tunggu ibu saya datang gitu kan. Ibu saya ngomong, "Gak apa-apa, nanti panggil Pak Satpam aja lah," katanya. Oke. Tapi ibu saya ngomong, "Ingat ya jadwalnya. Jangan panggil Pak Satpam kalau di rumah gak ada yang jaga." Saya mulai pusing. Saya tanya tadi, "Jadwalnya gimana?" "Oh, semuanya sendiri-sendiri, gak ada yang double. Berarti kan gak bisa dipanggil hari-hari ini." Saya tuh kepikiran terus, "Tuhan gimana ya, ini kan saya mau pergi, takutnya jadinya pembantunya gak kerasan gitu. Takut ditinggal sendirian." Waktu berjalan, tadi barusan banget siang, tiba-tiba ada orang naik ke pohon. Pembantu saya teriak-teriak sama saya dari bawah, "Non, ada yang naik ke atas pohon lagi ngambil sukun," katanya. Oke. Terus tiba-tiba pembantu saya ngomong gini, "Non, ini semuanya saya minta potongin aja ya," katanya. Dan ternyata si tukang itu motong pohon sukunnya gitu. Saya itu sampai kadang ngomong sama Tuhan, "Tuhan, saya baru mau minta Bapak Satpam potongin pohonnya gitu. Tapi hari ini Engkau sudah sediakan, saya juga gak tahu siapa yang naik ke pohon itu gitu." Mungkin ini hal yang simpel ya saudara. Cuman saya benar-benar merasakan tadi pagi sih saya doa, "Tuhan, hari ini saya mau khotbah. Saya harus punya kesaksian mengenai Allah El Shaddai. Saya pengen banget ngerasain bahwa Engkau itu adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang berlimpah, bahkan belum terucap pun Engkau sudah memenuhi itu semua gitu." Bahkan si pohon sukun pun Tuhan memperhatikan itu gitu. Apalagi kehidupan setiap kita. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Apa yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan. Jadi jangan pernah khawatir tentang hari esok. Karena ada Allah El Shaddai yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Next. Nah, Allah El Shaddai bukan hanya selalu berkata tentang yang baik-baiknya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta, Allah yang berlimpah dan lain-lain. Tetapi Allah El Shaddai berkata mengenai my destroyer ternyata. Menghancurkan. Allah kita adalah Allah yang menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Tetapi jangan salah, kalau Ia adalah my destroyer, ketika Tuhan melihat ada sifat-sifat yang tidak Dia sukai, Dia siap menghancurkan itu semua dalam hidup setiap kita. Kalau kita sudah berkata, "Tuhan, Engkaulah Allah El Shaddai buat setiap kita." Terkadang Tuhan sangat mengasihi kita, justru keadilannya yang berjalan bersama dengan kita. Kuasa Allah tidak semata-mata menghancurkan, tetapi untuk membangun dan memperbaharui setiap hidup kita. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, Allah El Shaddai, berkat dan kutuk itu selalu berjalan bersamaan. Seperti Ayub. Ayub mempunyai kedekatan hidup dengan Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan ada yang harus dikikis dari hidup Ayub. Sehingga Tuhan merelakan Ayub mengalami banyak proses kehidupan. Dan pada akhirnya pengharapan Tuhan terjadi melalui hidup Ayub. Apa yang Tuhan inginkan, Ayub menjadi seperti yang Tuhan mau. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memiliki sebuah komitmen untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Ya.
Seperti ketika Abraham, Kejadian 17 ayat 1. Tuhan berkata bahwa akulah Allah yang maha kuasa, tetapi hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Apa yang diartikan dengan tidak bercela? Yang pertama, kita harus hidup benar dan kudus di hadapannya. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan benar-benar dalam hidup setiap kita. Jangan seperti yang saya sering katakan, jadikan Tuhan, jangan selalu ketika kita perlu, kita datang ke hadapan Tuhan. Ketika kita gak perlu, kita lupakan Tuhan seperti ban serep. Jadikan kita hidup benar dan kudus di hadapannya. Yang kedua, menyadari bahwa kita sudah dipilih menjadi pribadi yang khusus dan spesial di hadapan Tuhan dan rencananya. Di zaman ini, di zaman pandemi akan terjadi banyak perubahan. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain, saudara. Wah, di zaman gini si A naik terus bisnisnya ya. Si B luar biasa, Tuhan bukakan pintu yang baru. Kok saya di zaman ini malah semakin turun. Jangan pernah mendengarkan sesuatu yang melemahkan hidup kita. Iman kita justru harus diperkuat. Kalau memang Tuhan sedang ingin kita melalui sebuah proses perjalanan hidup bersama dengan Dia, enjoy. Lakukan itu dengan sukacita. Karena Tuhan sedang memberikan berkat-berkat yang ajaib di depannya. Tetapi kita harus berjalan bersama dengan Dia. Jangan pernah kecewa, saudara. Saya pernah mendengar di zaman ini banyak yang kecewa dengan Tuhan. Bahkan saya juga cukup sedih, ada beberapa hamba Tuhan juga rela meninggalkan Tuhannya karena tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mari tetap berpegang teguh dengan Tuhan dan jangan pernah tukarkan Tuhan dengan apapun. Punya keputusan yang bulat, mengikut Yesus adalah keputusan setiap kita di dalam setiap musim hidup kita. Yang ketiga, tidak perlu khawatir tentang hari esok. Anugerahnya sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir. Allah El Shaddai selalu memenuhi setiap kebutuhan kita. Anugerahnya akan tetap bersama dengan kita. Bahkan sebelum kita mengucapkan sesuatu pun Tuhan sedang memenuhi itu semua. Yang terakhir, mengimani Allah yang maha kuasa, berkuasa dan mengatur sepenuhnya hidup kita. Kalau kita sudah mempunyai sebuah keputusan, ya Tuhan, aku menyerahkan hidupnya sepenuhnya dengan Engkau. Engkaulah Allah yang maha kuasa, maha pencipta dan lain-lain. Jangan pernah kaget kalau ikut dengan Tuhan. Pak Yusak sering bilang sakdet saknyet. Gak selalu enak-enak aja, gak selalu happy-happy aja. Kalau sudah hidup bergantung sepenuhnya dengan Tuhan, mau itu baik, mau itu buruk, semuanya akan baik-baik saja. Percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Ini yang saya mau tekankan terakhir, saudara. Mari di bulan ini hidup dalam perjanjian seperti Abraham. Di akhir tahun, doa kita mengawali tahun 2021, Tuhan sudah memberikan nama-nama Jehovah buat setiap kita. Mari jadikan itu sebagai bekal untuk kita melewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Mungkin ada yang dapat Jehovah Shalom, ada yang dapat Jehovah Nisi, ada yang dapat Adonai, ada yang dapat Sitkenu dan lain-lain. Aminkan untuk hidup dalam sebuah perjanjian dari nama Jehovah tersebut. Menurut saya bukanlah sebuah kebetulan jika seseorang misalnya dapat Adonai, seseorang dapat Jehovah Shalom. Misalnya tadinya Tuhan pengennya dapat Jehovah Jireh, kok dapatnya Jehovah Shalom. Berarti di bulan ini akan ada damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan yang akan melingkupi hidup saudara. Jadi mari cari arti dari nama-nama Jehovah tersebut. Jangan hanya menerima sebuah benda profetik dan disimpan begitu saja, saudara. Jadikan itu sebuah pengetahuan, sebuah bekal, sebuah perjanjian yang engkau adakan dengan Tuhanmu. Biar benar-benar apa yang dikatakan di nama Jehovah tersebut terjadi dalam hidupmu. More than enough, lebih dari cukup. Allah kita tidak pernah kekurangan apapun. Bapak kita tidak pernah kekurangan apapun, begitu dengan anak-anaknya. Amin. Bahkan Dia sanggup melimpahkan dan melipat gandakan apa saja yang kita butuhkan. Tetapi ada bagian yang harus dilakukan oleh Abraham yang tadi. Mari hiduplah di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Nanti juga akan dilanjutkan oleh Derian. Saya percaya
bulan ini setiap kita akan mengalami next level bersama dengan Tuhan. Mari terima yang terbaik. Mari terima setiap kekuatan. Mari terima setiap provision yang Tuhan sudah sediakan. Jangan pernah mau dibohongi iblis. Engkau sudah diam saja gitu. Kita punya unlimited power. Kita punya kekuatan-kekuatan yang tak terhingga. Mari jalani bulan ini bersama dengan Tuhan dan menerima yang terbaik dengan Tuhan. Biar Allah El Shaddai menjadi Jehovah untuk setiap kita. Amin. Shalom semuanya. Mari berikan pujian terbaik dulu untuk Tuhan. Jangan tegang-tegang saudara. Ini baru kebaktian pertama di awal tahun 2021. Coba lihat kanan kiri dulu, lihat saudara-saudara di samping-samping. Coba katakan welcome home. Gimana liburannya? Puji Tuhan kita semua masih sehat di tempat ini saudara. Kita semua akan selalu sehat, amin. Kita berlibur, mau yang di rumah, mau yang pergi, kita percaya kita akan selalu sehat, amin. Karena kita sudah masuk ke dalam kelas ibadah AOC, jadi saya berharap semuanya on kembali, amin. Udah bukan suasana liburan lagi saudara, tapi saatnya kita klaim semua yang jadi jatah kita tahun ini, amin. Kalau seorang perenang ada dalam perlombaan, dia akan mencoba melompat sejauh-jauhnya di awal. Karena apa? Lompatan pertama itu yang menentukan kemenangan dia sampai akhir. Kalau bulan ini adalah bulan pertama kita di tahun 2021, mari melompat dengan jauh bersama Tuhan. Amin. Amin. Oke, saya nggak akan panjang, tapi saya akan coba simpulkan apa yang sudah tadi Lala bagikan. Saya akan mulai masuk ke dalam tema kita yaitu El Shaddai. Boleh PowerPoint-nya? Oke, El Shaddai. El Shaddai itu ada dua sisi saudara. Yang pertama adalah God Almighty, Allah Maha Kuasa. Dan yang kedua adalah God who, ya saya juga gak bisa bacanya saudara. Tapi saya percaya sisi yang kedua adalah ketika Tuhan melimpahi kita dengan semua yang terbaik dari Tuhan. Dia yang melimpahi kita. Bahkan tadi seperti yang Lala bilang, bahkan sebelum kita ngomong aja, apapun yang kita butuhkan sudah disediakan sama Tuhan. Itu El Shaddai saudara. Hanya dua kesimpulannya. Next. Boleh dibaca sama-sama 1, 2, 3. Power and provision. El Shaddai ada dua hal saudara. Yang kita harus mengerti sepanjang bulan ini harus kita imani. Yang pertama adalah power dan yang kedua adalah provision. Cepat saja kita masuk ke dalam yang pertama, power. Di dalam Kejadian 17 ayat 1-4 dikatakan ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Yang pertama saudara, ketika kita tahu bahwa Allah El Shaddai adalah Allah yang Maha Kuasa. Artinya power apa? Dia dengan segala kekuatannya, dengan segala kekuasaannya, sanggup untuk mengubah apa yang mustahil menjadi nyata dalam hidup kita. Apapun yang dia sudah rencanakan dalam hidup kita, itu harus terjadi dan digenapi. Meskipun sepertinya dunia berkata tidak mungkin. Tapi ketika Allah El Shaddai hadir dalam hidup kita, dia dapat menjadikan semuanya nyata dalam hidup kita. Dengan segala kekuatannya, dengan segala kemahakuasaannya, dia dapat jadikan nyata dalam hidup kita setiap rencananya. Kita lihat sama-sama Abram sudah berumur 99 tahun saudara. Kalau saya boleh ceritakan dan kita semua tahu ceritanya, 25 tahun sebelum Kejadian 17 ini. 25 tahun berarti Abram umur 74 tahun. Ketika
Abram berumur 74 tahun, dia menerima janji pertama kali bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Tapi apa yang terjadi saudara? Istrinya, Sarah, tidak bisa hamil. Di tahun yang ke-86 dari hidupnya, Abram dan Sarah memutuskan untuk mengambil jalan pintas untuk menggenapi janji Tuhan. Dia ambil siapa? Asistennya, yaitu siapa? Hagar. Sarah mengambil Hagar untuk ditiduri dengan Abram. Dan saat itu juga mengandunglah Hagar. Dan lahirlah yang kita tahu sebagai Ismail. Tapi Tuhan tetap berkata, bukan dari Hagar anak perjanjian itu, tetapi dari Sarah. Kalau kita perhatikan saudara, sampai tahun yang ke-99 dari usia Abraham, baru terjadi yang namanya penggenapan janji. Poin pertama di sini, ketika kita tahu Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang dengan segala kemampuan dan kekuatannya dapat menggenapi semuanya dalam hidup kita. Jangan sampai di tengah jalan kita didapati mengambil jalan pintas. Abram dan Sarah mengambil jalan pintas saudara. Dan kalau saudara hitung ketika Abram tidur dengan Hagar, itu ada di tengah-tengah dari 25 tahun penggenapan janji Tuhan. Di tengah jalan mereka menyerah. Mengambil jalan pintas. Mengambil shortcut saudara. Dikatakan di bawahnya apa? Banyak di antara kita yang sepertinya sering kali membuat detours in our lives by going on our own. Detours itu apa saudara? Ketika seharusnya kita ke satu tujuan, di tengah jalan kita cari rute yang lain. Itu namanya detours. Seringkali kita seperti itu saudara. Kalau kita tahu tujuan kita di mana, ayo tetap jalan bersama Allah El Shaddai. Tetap jalan bersama Allah yang Maha Kuasa. Jangan cari jalan yang lain saudara. Jangan cari jalan yang lain. Creating a mess that elongates our wait on His miracles. Artinya apa? Ketika kita mencari jalan yang lain, yang terjadi apa? Masalah saudara. Bukannya terjadi penggenapan janji Tuhan, tapi ketika kita mencari jalan yang lain, akhirnya semakin lama penggenapan janjinya. Mungkin ketika Abraham tidak mencari jalan yang lain, besokannya mungkin Tuhan hadir sebagai Allah El Shaddai. Gak ada yang pernah tahu. Tapi ketika Abram dan Sarah mencari jalan lain, mereka harus bayar 2 kali lipat dari waktu penantiannya. Sekarang pertanyaannya buat kita semua saudara. Bagaimana iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan? Di dalam Ibrani 11, bahkan tertulis tentang tentang Abraham. Karena apa? Karena imannya yang kuat kepada Tuhan. Setelah itu dia bertobat dan memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dikatakan bahkan dari orang yang mati pucuk, menghasilkan keturunan yang besar. Menghasilkan bangsa yang besar. Kita hanya perlu tahu satu hal saudara. Kalau Tuhan mau engkau ada di satu titik, Dia Allah El Shaddai yang dapat membawamu ke titik itu. Dengan segala kekuatannya, dengan segala kekuasaannya. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan kita tidak bisa membatalkan kekuatannya saudara. Karena Dia Allah yang selalu come true. Dia Allah yang selalu menjadikan apapun yang Dia buat dalam hidup kita menjadi nyata. Dikatakan selanjutnya, even when you mess up yesterday, He can reroute you back today. Ketika engkau sepertinya membuat masalah, atau setelah rutenya engkau belok-belokan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, Dia bisa bawa engkau balik ke jalan yang benar. Karena apa? Dikatakan selanjutnya, namanya tidak pernah berubah. Namanya adalah El Shaddai. Poin pertama saudara, power. Kita harus tahu. Mau seberapa kita mencari jalan pintas di hadapan Tuhan,
Kalau dia berkata bulan ini, dia adalah Allah El Shaddai. Mari tetap percaya dengan segala kemahakuasaannya. Dia mampu membalikkan kita ke jalan yang benar. Dan menjadikan semuanya genap dan terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama, power. Selanjutnya, kita bahas yang kedua. Tadi Lala juga sudah jelaskan panjang lebar. Provision yang artinya Shaddai, artinya Shad, yaitu buah dada yang banyak atau seperti ibu yang memberi susu kepada anaknya. Next. Cepat saja. Oke. Inti dari konsep El Shaddai adalah bukan hanya Tuhan yang memiliki kemampuan untuk mendeliver kita ke akhir. Bukan Tuhan yang hanya memberikan jalan keluar. But God's ability to nourish you until deliverance come. Tetapi kemampuan Tuhan untuk memelihara kita hari demi hari sampai kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, power. Tadi kita sudah tahu. Dengan segala kemahakuasaannya dia dapat menjadikan segalanya nyata di ujungnya, saudara. Tapi ketika kita mengetahui sisi kedua dari El Shaddai, dia bukan hanya mau kita sampai ke ujung, tapi dia mau pelihara kita hari demi hari. Dia tuntun kita, bahkan sampai ke ujung. Itu Allah El Shaddai, saudara. Yang pertama, power. Yang kedua, provision. Pemeliharaan daripada Tuhan. Membawa kita, memelihara kita sampai akhir. Sampai sini mengerti, saudara? Saya tidak mau berkat kita untuk bulan ini terlewat, saudara. Kalau dia berkata Allah El Shaddai di awal tahun, kita harus percaya selama 1 tahun ini, dia akan terus pelihara kita. Sampai apa? Endingnya, semua kegenapan akan janjinya terjadi dalam hidup kita. Amin. Tadi Lala sudah kesaksian tentang gedung ini, saudara. Tentang Glorious Hall. Saya tahu itu Allah El Shaddai. Ujungnya kita pasti bisa bayar semuanya. Karena apa? Power daripada Tuhan. Tapi dalam menjalaninya, itu yang namanya provision, saudara. Itu yang namanya pemeliharaan daripada Tuhan. Bulan demi bulan kita lalui dengan membayar semuanya. Itu provision dari El Shaddai, saudara. Saya tidak mau hanya segelintir orang kecil yang mengalami El Shaddai. Saya percaya seluruh AOC harus mengalami El Shaddai tahun ini. Amin. Oke, selanjutnya. Kita tahu setiap pagi kita selalu mendeklarasikan yang namanya Mazmur 91. Ini saya baru baca, saudara. Ternyata di dalam Mazmur 91 terdapat juga Allah El Shaddai. Kita baca sama-sama di Mazmur 91. Boleh bukakan yang bahasa Indonesianya. Mazmur 91 ayat 1. Bahasa Indonesianya oke. Mazmur 91 ayat 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang maha tinggi itu siapa, saudara? El Elyon. Itu Allah yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang maha kuasa siapa? El Shaddai. Setiap pagi kita selalu doa pagi jam 5 dan kita selalu perkatakan Mazmur 91. Tapi sebenarnya apakah kita tahu kebenarannya? Mazmur 91 ayat 1. Bahkan dari ayat pertama, saudara, jaminan Tuhan sudah diberikan dalam hidup kita. El Elyon itu siapa? Dikatakan di sini orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya kurang setuju dengan terjemahan bahasa Indonesia, saudara. Kita bukan duduk. Tapi dalam Mazmur 90 ayat 1 dikatakan di terjemahan lain, He who dwells in the secret place of the Most High. Dia yang tinggal di dalam apa? Tudung perlindungan daripada Allah yang maha tinggi. Secret place of the Most High. He who dwells. Dwells itu apa? Kita tinggal di bawah tudung Tuhan. Bukan duduk, saudara. Jadi hari ini
Kalau kita perkatakan Mazmur 91, ya itu kan terjemahan bahasa Indonesia berkata duduk. Tapi dalam hati kita harus tahu. Kita yang tinggal di dalam tudung dari Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi, El Elyon. Artinya apa? Dia Allah yang menetapkan semua kehidupan kita. Dari mana? Dari atas. Ketika sidang ilahi berjalan, dia Allah yang menetapkan semuanya. Itu El Elyon. Setiap pagi ketika kita masuk dalam sidang ilahi, sebenarnya El Elyon dan El Shaddai bekerja bersama. Dia Allah yang menetapkan semuanya dari tempat yang maha tinggi. Dan yang kedua saudara, dikatakan apa? Shall abide under the shadow of the Almighty. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Abide di sini saudara, kalau kita lihat di terjemahan lain, dikatakan apa? Get through the night. Artinya apa? Melewati malam bersama yang maha kuasa. Saya kalau untuk yang kedua, saya lebih percaya terjemahan bahasa Indonesia saudara. Dikatakan apa? Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Get through the night. Mau seburuk apapun kondisi kita percaya setiap kita pasti get through the night. Karena apa? Allah El Shaddai. Ketika engkau tahu kebenaran ini saudara, setiap hari engkau perkatakan Mazmur 91, ayo perkatakan dengan pengertian yang benar. Allah El Elyon, dia yang sanggup menetapkan semuanya dalam hidup kita. Boleh next? Next lagi. Ya, ini yang terakhir saudara. Kalau kita tinggal di dalam tudung Tuhan, di dalam perlindungan daripada yang maha tinggi, dia juga yang akan membawa kita terus berjalan. Karena apa? Kita di bawah naungan sayap El Shaddai. Dua hal, El Elyon dan El Shaddai bekerja bersama dalam hidup kita. Kalau kita tahu penggenapan Tuhan belum terjadi, apa yang harus kita lakukan? Berteriaklah kepada El Shaddai. Minta tetap dia yang bawa kita hari demi hari berjalan bersama. Semuanya dia akan berikan kepada kita. Yang terbaik akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebelum kita mengucapkan kata-kata, dia yang sanggup memenuhi segalanya. Karena dia Allah El Shaddai. Hari ini saudara, kita percaya power and provision harus terjadi dalam hidup kita. Kalau engkau belum mencapai tujuanmu, berteriaklah kepada El Shaddai. Di Ayub saudara, ada 41 ayat, 41 kata Ayub memanggil nama Tuhan. Dan 38 diantaranya, dia tidak memanggil dengan nama Elohim, atau Adonai, atau apapun itu. 38 kali diantaranya, dia memanggil dengan nama El Shaddai. Karena apa? Ayub tahu, tidak ada satupun yang bisa mengeluarkan dia dari situasinya sekarang. Keuangannya tidak bisa menolong, kesehatannya tidak bisa menolong, keluarganya tidak bisa menolong, teman-temannya, istrinya tidak bisa menolong. Siapa yang bisa menolong dia? Allah El Shaddai. Hari ini saya sangat-sangat berdoa. Biar lompatan pertama kita di awal tahun ini sangat-sangat jauh. Untuk menentukan kita sampai garis akhir dengan kuat bersama Tuhan. Dengan apa? Bersama El Shaddai. Kita pasti bisa lakukan semuanya. Power and provision harus terjadi dalam hidup kita. Dengan segala kekuatan Tuhan, dia sanggup lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dengan provision yang daripada Tuhan, penyediaan yang daripada Tuhan, segala kebutuhan kita pasti tercukupi. Kita sangat-sangat percaya, kita akan tinggal di bawah naungan Tuhan. Dan Tuhan Allah El Shaddai yang akan terus bawa kita hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Sampai penetapan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Boleh saya minta pemusik? Kita mau sama-sama berdoa saat ini. Boleh saya minta Ibu Lala maju ke depan? Di awal tahun ini saudara, kita mau sama-sama minta benar-benar Allah El Shaddai yang akan menggenapi semuanya dalam hidup kita.
kita tidak lagi didapati berjalan sendiri saudara. Tapi kita tahu El Shaddai akan terus menaungi kita. El Shaddai akan terus memegang tangan kita. El Shaddai akan terus memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Semuanya Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Sampai apa yang Dia inginkan, apa yang Dia rencanakan, apa yang Dia janjikan dapat terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Kita mau sama-sama naikkan lagu ini saudara. Tuhan yang besar. Boleh bangkit berdiri saudara. Kita mau sama-sama bawa hidup kita di hadapan Tuhan saat ini. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Kami menerima kekuatan dan penyediaan yang daripada-Mu. Seperti nama-Mu Tuhan El Shaddai, Engkau yang akan mencukupi setiap kebutuhan kami. Bahkan sebelum terucap dari bibir kami, Engkau sudah memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami menjadi orang-orang yang berlimpah. Kami katakan more than enough menjadi bagian kami. Kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Engkaulah Allah El Shaddai buat setiap kami. Engkaulah Allah yang maha kuasa. Engkaulah Allah yang maha pencipta buat setiap kami. Tidak ada satupun masalah yang jauh lebih besar dari Engkau yang tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Allah El Shaddai terjadi dan digenapi atas hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu sekarang Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat tahun 2020 yang ajaib Tuhan. Kami percaya kalau Engkau bawa kami sampai hari ini, itu semua hanyalah pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar di awal tahun ini Tuhan, biar di bulan Januari ini Tuhan, biar di awal tahun ini Tuhan, Engkau sendiri yang berfirman Engkau akan menjadi Allah El Shaddai bagi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan power and provision dalam hidup kami. Dengan segala kekuatan-Mu Tuhan, dengan segala kemahakuasaan-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Tidak ada rencana-Mu, rancangan-Mu yang akan gagal dalam hidup kami Tuhan. Tapi biar Engkau yang kuatkan hati kami malam hari ini Tuhan. Biar kami tidak menyerah di tengah jalan. Biar kami tidak didapati mencari rute yang lain Tuhan. Biar Engkau yang kuatkan kami untuk tetap fokus di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa, yang dapat menggenapi semua janji-Mu dalam hidup kami. Malam hari juga Tuhan, kami terima provision yang daripada-Mu. Kami terima pemeliharaan yang daripada-Mu. Kami terima segala kegenapan yang daripada-Mu. Segala yang terbaik yang daripada-Mu. Bahkan Tuhan, kami terima pribadi-Mu sendiri. Engkau Allah El Shaddai dalam hidup kami. Mari terus pegang tangan kami Tuhan. Buat kami berjalan bersama-Mu lebih lagi. Sampai kepada kesudahannya. Sampai kepada kegenapannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, power and provision terjadi. Power and provision terjadi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Biar Engkau yang hadir di setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu yang melebihi semua ketakutan kami Tuhan. Kebesaran-Mu, kemahakuasaan-Mu yang melebihi setiap ketakutan kami Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar apapun Tuhan yang sudah dibagikan Tuhan. Apapun yang sudah ditanamkan Tuhan. Benih
apapun Tuhan yang sudah ditabur malam hari ini, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tidak ada yang mati Tuhan. Tapi biar semua yang tertanam dan tertancap dengan kuat di ladang hati kami Tuhan. Biar benih ini dapat bertumbuh dengan subur dan berbuah Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Ketika kami menghadapi masalah, mari ingatkan kami Tuhan. Ketika kami menghadapi yang mustahil, mari ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau Allah El Shaddai yang berjalan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus termeterai dan terjadi di dalam hidup kami. Semua yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.